Kenapa kami datang KPK? Karena 25 tahun yang lalu kami berjuang supaya Indonesia bebas dari KPK. Ternyata hari ini malah KKN-nya lebih gawat. Selama pemerintahan Jokowi, KKN makin ganas, berlipat ganda, makin parah dan vulgar. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ada di Google. Ini nggak mungkin mengada-ada Pak, ini disaksikan orang seluruh Indonesia Pak. Pandanglah beliau-beliau inilah, pandang orang ini. Ini berjasa besar buat negara, buat KPK yang pernah nggak ada sebelumnya. Ya, tolong sampaikan aja. Jangan ngomong sebut dulu deh, tolong sampaikan aja. Ya. Sampaikan ke Humas. Iya, iya. Humas yang punya, kami nggak punya. Ya kenapa masih apa kan malah? Panggil Humas ini. Panggil. Jangan ngomong tengah. Susah kan saya mau baik-baik sih. Humas saja soja. Panggil Humas ini. Susah banget. Ada baik-baik dengan Humas lebih tinggi mana? Ya. Dengan tolong semua memang. Mas Pak. Kalau mana pimpinan nggak? Orang Humas saya panggil sini. Ya. Tadi jam 11 ada pertemuan 35 tokoh-tokoh nasional, dosen-dosen dari Universitas Negeri, rektor dari Universitas Swasta, mahasiswa, dan emak-emak. Mereka ini bukan aktivis kaleng-kalengan, tapi tokoh-tokoh yang berjuang puluhan tahun untuk menegakkan demokrasi di Indonesia. Kenapa kami datang KPK? Karena 25 tahun yang lalu kami berjuang supaya Indonesia bebas dari KPK. Ternyata hari ini malah KKN-nya lebih gawat. Selama pemerintahan Jokowi, KKN makin ganas, berlipat ganda, makin parah dan vulgar. Yang kedua, nepotismenya luar biasa. Pak Harto baru angkat Tutut Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Hari ini Jokowi, anaknya itu diatur dia mantunya, dia mau bikin kerajaan, mau bikin dinasti, lupa bahwa dulu raja-raja di Nusantara menyerahkan hartanya, menyerahkan kerajaan untuk gabung bikin republik. Hari ini Jokowi bercita-cita untuk jadi raja di Indonesia. Lihat aja dandanannya. Kalau pakaian daerah rakyat biasa dong. Ini pakaian daerah raja-raja. Raja Amangkurat pula lagi pengkhianat nomor 1 di Indonesia. Itu kan baju topi Raja Amangkurat. Amangkurat 1 pengkhianat paling besar dalam sejarah di Pulau Jawa. Kok tega? Nah kita semua termasuk saya, bekas menterinya, itu ketekuk dengan tampangnya yang rakyat, yang lugu. Kita kena prank semua, ya. Kirain orang ini tampangnya merakyat, gayanya merakyat, jujur, ya kan? Tapi ternyata kagak, hatinya itu untuk oligarki. Dia sendiri kepengen jadi oligarki. Ini merupakan pengkhianatan terhadap undang-undang dasar. Selain kebijakannya bikin miskin, tindakannya bikin rakyat susah, selalu belain asing, terutama China, dan yang kedua, ya kan, dia sendiri ambisinya itu pengen bikin kerajaan. Saya menyimpulkan bahwa korupsi
korupsi zaman Pak Jokowi ini itu makin menusuk ke dalam, ya. Kemudian di dalam rumah rumah Jokowi itu bersemayam, insya Allah, korupsi yang luar biasa. Jadi ini sudah tidak ada waktu lagi lah, ya. Jadi enough is enough, and then we have to do something. Something itu apa? Mari kita bikin bersama nanti, ya. Saya kira saya hadir di sini karena tokoh yang sudah disebutkan satu pernyataan penting bahwa banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia semakin besar dan tidak malu melakukan kegiatan korupsi. Ini artinya memang sudah keadaannya sudah sangat darurat korupsi, karena korupsi jadi merajalela dan ini extraordinary crime. Maka waktunya KPK saat ini untuk secara serius, secara total untuk membongkar seluruh kasus korupsi, termasuk yang saya laporkan. Karena yang saya laporkan sesungguhnya itu bukan perkara kecil, itu perkara besar. Karena bagaimana kekuasaan penguasa, sebetulnya suap itu diberikan kepada penguasa, tapi yang menerima anak itu. Ini dugaan kuatnya ke sana. Oh, laporan saya Januari 2022. Saya melaporkan perkara dugaan korupsi, kolusi nepotisme dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh keluarga istana. Dan sebetulnya laporan ini ditujukan kepada KPK ini untuk melaporkan bahwa Presiden dugaan kuat menerima gratifikasi dan suap, tapi gratifikasi dan suap itu diberikan melalui anak-anak itu. Dan gratifikasi itu bentuknya macam-macam, termasuk misalnya saham, termasuk misalnya bahkan jabatan tertentu, karena ada kaitannya dengan pengangkatan duta besar di Korea Selatan waktu itu. Lalu kemudian sekarang menjadi Watimpres. Dan ini tidak kemudian diselesaikan oleh KPK. Jadi saya kira ini waktunya, momentum penting kita mengakhiri seluruh praktek koruptif yang merajalela ini. Insyaallah. Karena rakyat yang pada akhirnya dirugikan. Rakyat makin menderita, tapi korupsi merajalela. Ini persoalan serius. Saya kira itu. Disinggung soal nepotisme. Jadi pengamatan saya menyimpulkan bahwa korupsi zaman Pak Jokowi ini itu makin menusuk ke dalam, ya. Kemudian di dalam rumah Jokowi itu semayam korupsi yang luar biasa. Jadi ini sudah tidak ada waktu lagi lah, ya. Jadi enough is enough, and then we have to do something. Something itu apa? Mari kita bikin bersama nanti, ya. Jadi tujuan